Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa podcast SMP Al-Irsyad yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita masuk episode yang ketiga. Sekarang contoh menafsirkan Al-Quran. Tingkat yang kedua adalah dengan hadis baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Episode kedua kemarin menafsirkan Al-Quran dengan ayat Al-Quran. Nah sekarang menafsirkan Al-Quran dengan hadis baginda Rasul. Sudah pasti kebenaran yang pertama ada pada firman Allah. Kebenaran yang kedua ada pada hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang paling gampang adalah perintah sholat. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat Allah, firman Allah, perintah Allah kepada kita hambanya untuk melaksanakan sholat. Tapi adakah penjelasan tentang bagaimana tata cara sholat di dalam Al-Quran? Tidak ada. Kita tidak akan bisa melaksanakan sholat kalau tidak memakai tuntunan hadis baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku melaksanakan salat. Artinya, salat yang diperintahkan Allah di dalam Al-Qur'an itu, misalnya aqimus shalah wa atuz zakah, banyak sekali perintah-perintah tentang salat itu. Inna sholata 'alal mu'minina kitaban mauquta, itu juga perintah sholat. Tapi kan gak ada tadi bagaimana tata caranya. Nah tata caranya itu, perintah sholat di dalam Al-Quran itu ditafsirkan lewat hadis Nabi, yaitu lihatlah, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah bagaimana tata sholat Nabi dari pertama takbir sampai dengan salam, itulah yang kita mencontoh tentang bagaimana tata cara sholat kita. Nah itu berarti contoh penafsiran Al-Quran dengan menggunakan hadis Nabi Muhammad. Kemudian nanti yang ketiga, menafsirkan Al-Quran sesuai dengan menggunakan qaulus sahabah. Itu peringkat yang ketiga. Menafsiri Al-Quran dengan pendapat ucapan para sahabat. Para sahabat namanya sahabat insya Allah. Apalagi mereka dalam jumlah yang banyak, riwayat yang tidak sedikit, mereka sulit untuk sepakat dalam sebuah kebohongan. Dan mereka para sahabat itu adalah orang-orang yang jujur. Maka bisa digunakan sebagai patokan untuk menafsirkan Al-Quran. Nah, ikhwafillah, pemirsa yang dimuliakan Allah, itu cara bagaimana kita menafsirkan Al-Quran yang paling selamat. Pertama dengan firman Allah, kedua dengan hadis baginda Rasul, kemudian dengan pendapat para sahabat. Itu yang bisa kami sampaikan untuk episode yang ketiga ini. Nanti akan kita lanjut pada episode selanjutnya. Kita akan mulai masuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang akan kita mulai dari surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Wallahu a'lamu bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.